Pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab video terbaru daripada Al-Fadil Al-Mukarram Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Ubaidillah Tamam hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umrah, amin ya rabbal alamin. Beliau menanggapi diri kami ketika kami membantah atau meluruskan pernyataan beliau di video kami yang sebelumnya, dan mungkin sudah kalian pahami semua konteks pembahasan kita. Ini pertamanya beliau mengatakan begini. Kita ini kan NU Mas Walikin Mas Yusuf, boleh menggunakan hadis maudhu li fadhail a'mal. Kita ini kan NU Mas Walikin Mas Yusuf, boleh menggunakan hadis maudhu li fadhail a'mal. Dalam video itu sangat jelas Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Haji Ubaidillah Tamam ini menyatakan kita ini kan NU, kita boleh menggunakan hadis maudhu dalam fadhailul a'mal. Ketika kami mengatakan Haji Ubaidillah kok menyatakan boleh menggunakan, saya artikan mengamalkan. Nah, ternyata ditanggapi oleh beliau berikut ini, dan kami akan tanggapi lagi ya. Silakan tonton sampai selesai. Di video itu saya mengungkapkan dengan istilah menggunakan hadis maudhu, bukan dengan istilah mengamalkan hadis maudhu. Saya ingin ungkapan beliau, judul atau di thumbnailnya itu kata mengamalkan dihapus. Kalau nggak itu, kalau nggak dihapus saya akan menjelaskan. Nah ini sekarang saya menjelaskan. Kemudian perlu diketahui, kata menggunakan tidak harus identik dengan mengamalkan. Meski kadang kata menggunakan itu berarti mengamalkan. Kadang menggunakan itu berarti mengamalkan, tapi tidak harus identik. Kata menggunakan itu identik mengamalkan, tidak harus. Meskipun kadang, saya ulangi lagi, kata menggunakan itu kadang berarti mengamalkan, tapi tidak harus identik. Ini catatan penting. Contohnya apa? Misalnya, saya menggunakan hadis maudhu. Saya ulang lagi contohnya, saya menggunakan hadis maudhu dengan menyebut status hadis maudhu, atau tanpa menyandarkan ke Nabi Muhammad, tapi tidak mesti saya mengamalkan. Contoh, ada sebuah hadis maudhu atau sering saya menyebut tanpa menyandarkan kepada Nabi. Saya sebut saja ketika saya ngajar pada santri, saya gunakan tag ini, yaitu ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan yang terjadi di kalangan umatku itu adalah rahmat. Saya menggunakan tag ini tanpa menyandarkan kepada Nabi, atau sah saja saya mengatakan ini dengan mengatakan hadza maudhu'un. Tapi saya tidak mengamalkan, karena saya sendiri secara langsung itu lebih banyak tidak siap berbeda. Tapi saya menggunakan tag ini. Untuk apa? Untuk memotivasi. Biar suatu ketika saya menemukan satu titik perbedaan, saya bisa mengambil nilai hikmah. Tapi tidak saya sandarkan tag ini kepada Nabi. Nah, meskipun suatu ketika saya sebutkan dengan ini adalah hadis maudhu juga tidak apa-apa, tapi kadang saya menggunakan. Intinya Al-Fadil Al-Alim Asy-Syaikh Haji Ubaidillah Tamam ini keberatan ketika kami mengatakan, oh ini gak benar Haji Ubaidillah Tamam ini ngomong begini. Nah ini. Kemudian beliau
langsung klarifikasi bahwa kata menggunakan itu bukan harus mengamalkan. Kata menggunakan bukan berarti mengamalkan. Kalau konteks daripada ilmu hadis, kira-kira orang ketika menggunakan hadis maudhu atau hadis palsu, sudah jujur aja di benak kalian gimana? Kata menggunakan itu larinya kemana konotasinya? Kalau seumpama Al-Fadil Al-Alim Asy-Syaikh Kaji Ubaidillah ini menyatakan menggunakan bukan berarti kita mengamalkan. Contoh kata beliau, ada hadis maudhu, ada hadis palsu yang menyatakan ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi saya tidak sandarkan kepada Nabi. Lah, kalau sudah kalimat itu tidak disandarkan kepada Nabi, maka itu jelas tidak bisa kita sebut itu hadis maudhu. Contoh, minum kopi itu enak. Ngapain kita katakan itu hadis maudhu? Yang nggak bisa. Namanya sudah tidak menyandarkan ucapan kepada Nabi, nggak perlu kita katakan itu hadis maudhu. Itu ya. Kemudian yang kedua, kita boleh menggunakan katanya, menggunakan hadis maudhu, contoh ikhtilafu ummati rahmah, tapi dengan cara menjelaskan bahwa hadis itu maudhu. Kata beliau, ini kira-kira orang yang ketika ngomong ada hadis Nabi begini, ikhtilafu ummati rahmatun, contoh seumpama ini ya, seumpama, tapi ini maudhu. Ucapan seperti ini yang tepat, dia lagi menggunakan hadis maudhu atau dia sedang menjelaskan status hadis? Ayo, bisakah dia disebut menggunakan hadis maudhu? Atau justru ketika orang berkata begitu, itu sedang menjelaskan status hadis, bukan menggunakan? Apa seperti itu yang benar? Intinya, kita itu kan tidak boleh untuk menyatakan sebuah ucapan yang tidak bersumber dari Nabi, kok kita sandarkan kepada Nabi. Itu gak boleh. Sehingga ucapan baik, meskipun tidak berasal dari Nabi, dan kita tidak menyandarkan ucapan baik itu kepada Nabi, otomatis ya boleh. Dan itu bukan berarti kita menggunakan hadis maudhu, karena memang tidak pernah kita sandarkan ucapan itu kepada Nabi. Jadi itu bukan hadis maudhu. Karena hadis maudhu itu adalah hadis yang bukan ucapan Nabi, bukan perbuatan Nabi, kok disandarkan kepada Nabi. Itu hadis maudhu. Sehingga ketika sebuah perbuatan ataupun sebuah ucapan, kalimat tidak disandarkan kepada Nabi, maka itu bukan berarti kita menggunakan hadis maudhu. Enggak, karena memang tidak pernah kita sebut itu hadis. Utlubul ilma wala bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Kita boleh menggunakan hadis ini, boleh untuk motivasi, nah, katanya. Tapi dijelaskan bahwa itu hadis maudhu. Kita boleh menggunakan hadis ini, tapi dijelaskan bahwa hadis itu maudhu. Ini yang benar, kalimat seperti ini menggunakan atau menjelaskan status hadis sebenarnya. Jadi beda, saya rasa beda istimal atau amal dengan tabyin. Menjelaskan status hadis kalau seperti itu Pak Kiai. Bagi saya itu menjelaskan, bukan menggunakan. Jadi kalau seumpama ada orang mengatakan begini, contoh di pondok itu, di pondok saya ada yang mengatasnamakan qala Rasulullah, ini uzkuru maqasidakum minal buyut. Ini teman-teman yang baru mondok biasanya itu ya. Jadi ingatlah tujuan kalian dari rumah ke pondok ini, ingat ya, katanya. Padahal itu bukan hadis. Bukan hadis itu. Oh, ini sudah atas nama qala Rasulullah seumpama ya. Maka kita katakan itu bukan hadis. Atau kalau sudah terkenal itu hadis maudhu. Bukan berarti kita menggunakan pada waktu itu. Kita lagi menjelaskan berarti. Itu namanya tabyin, mubayyanan ya. Jadi dijelaskan
bahwa ini maudhu, bukan menggunakan. Dan sebelumnya saya mohon maaf ya kepada Bapak Kiai, Bapak Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah, kalau seumpama ketika kami meluruskan ungkapan panjenengan ini dianggap keliru ataupun dianggap apalah. Karena kami sebenarnya hanya ingin meluruskan apa yang keliru. Sebab di video itu sampian itu sangat jelas, sampian menyatakan kami NU. Kita itu boleh menggunakan hadis maudhu dalam fadhailul a'mal. Ya kalau cuma menjelaskan bahwa itu hadis maudhu kayak dan semacamnya, ya nggak perlu ngomong dalam masalah fadhailul a'mal. Bahkan hadis maudhu dalam masalah kewajiban kayak masalah akidah kayak bukan dalam konteks mengamalkan ataupun menggunakan nanti, tapi dalam konteks menjelaskan itu maudhu. Ya nggak perlu repot-repot, siapa sudah sepakat kayak seperti itu ya. Tapi korinah di video itu sangat jelas. Kita boleh menggunakan hadis maudhu. Kira-kira larinya kemana? Larinya kemana? Yo, apa lari ke menjelaskan status hadis bahwa itu maudhu atau larinya mengamalkan? Ya tapi kalau memang nggak terima dengan apa yang kami sampaikan, kami mohon maaf ya, kami mohon maaf. Kami sekedar ingin meluruskan ya, ingin meluruskan yang gimana ya. Toh meskipun beliau itu tidak nerima seumpama, yang jelas beliau di video itu di klarifikasinya ya. Beliau juga mengakui kok, walaupun terkadang menggunakan itu bermakna mengamalkan. Meskipun saya salah seumpama ya, seumpama berarti kan saya juga tidak salah 100% kalau begitu. Karena mau tidak mau beliau yang menggunakan istilah menggunakan pun mengakui walaupun menggunakan terkadang bermakna mengamalkan. Berarti saya tidak salah juga untuk meluruskan Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah, Asy-Syaikh Haji Ubaidillah Tamam. Sekian dari kami, terima kasih. Mohon maaf ya untuk Al-Fadil, Al-Alim, Al-Allamah, Asy-Syaikh Haji Ubaidillah Tamam. Mohon maaf. Tetap kita jalin persaudaraan sesama muslim, al-muslim ahul muslim. Jadi kita bersaudara, kita hanya saling mengingatkan ya. Perkara nanti orang yang kita ingatkan ya merasa benar seumpama ya sudahlah, kita pasrah kepada Tuhan ya. Kita pasrahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas tidak ada rasa kebencian sama sekali di antara kami dengan beliau. Bahkan kami dengan beliau sebenarnya sudah agak lama ya, saling chattingan, nelpon terkadang ya. Alhamdulillah beliau orangnya luar biasa, orang baik beliau ini ya. Al-Mukarram, Al-Fadil, Al-Alim, Asy-Syaikh Haji Ubaidillah Tamam, orang baik. Lanjutkan perjuangannya Pak Yai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.